Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baryono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Program Studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang mana merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja pendidikan profesi guru tahun 2022. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa tetap semangat SD 1. Ya, terima kasih. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita belajar, marilah kita berdoa, bersama-sama dan caranya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Berikutnya, sebelum memulai pembelajaran ini, saya minta kalian siapkan dulu buku paket atau mungkin masih ada sampah di dalam lacinya. Coba dicek dulu. Nah, ada ya? Oke, ya, bersih. Berikutnya saya akan mengabsensi kalian dulu hari Sabtu ya, kelas 7A Aprian Musdian Jinja Alfiona Andresan Apriana Tiara Siap hadir. Ariel Gera Dekrianus Makhluk apa? Awetnya Graciela Hadir. Indra Mayasari Jack Nelson Siap hadir. Kelsey Tarmita Litvina Dia Vanessa Hadir, Pak. Mei Sherin Hadir, Pak. Parianus Dela Yolanda Tiara Muda. Jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir. Bapak mau bertanya dulu ya mengenai pokok bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba Bapak mau bertanya dulu. Apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Mengenai teks prosedur. Kemudian tujuan, ya, tujuan teks prosedur. Kemudian fungsi teks prosedur dan jenis teks prosedur. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi pokok kita. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan teks prosedur, jenis teks prosedur, fungsi teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran KI, KD-nya dan K. Ya, untuk KI, KD indikator bisa dilihat di tampilan layar sini ya.
Nah, untuk KD 3.6 itu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan diingat. Itu KD-nya. Nah, kemudian untuk IPK-nya menguraikan struktur dan prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Nah, itu IPK-nya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, coba saya minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran. Omi bisa apa? Ya, silakan. Setelah memahami PPT, materi teks prosedur dan menyimak juga tentang cara membuat tempe dari kacang kedelai. Peserta didik mampu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri-ciri bagian-bagiannya dengan tepat. Oke, yang kedua, coba. Nah, itu. Setelah mengamati PPT, materi teks prosedur dan video tentang cara membuat tempe dari kacang kedelai, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan dan isi teks prosedur dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita KM di pembelajaran kita ini adalah 70. Jadi nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan evaluasi. Jadi apabila ada di antara kalian nanti yang mendapat nilai di bawah 70, itu nanti Bapak akan berikan remeh. Iya. Nah, mudah-mudahan semuanya tuntas. Ya. Nah, yang berikutnya dalam proses pembelajaran kita nanti kalian akan Bapak minta secara berkelompok. Kebetulan kelompok memang sudah kita bentuk di awal semester kemarin, ya ada 5 kelompok, ya kan? Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD. Nanti Bapak akan memberikan LKPD yang mana nanti kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Paham ya? Oke, siap. Oke. Berikutnya kita masuk ke pokok bahasan, ya. Jadi tadi pokok bahasan kita adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedurnya. Kita lanjut ke pembahasan pokok materi kita pada hari ini. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, perhatikan di sini dia di PPT. Nah, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Nah, coba perhatikan di situ. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada bahan-bahan atau perlengkapan. Kemudian yang ketiga langkah-langkah atau step. Dan yang keempat penutur. Nah, kemudian untuk tujuan, coba siapa lagi? Nah, Graciela, coba tujuan dari teks prosedur, coba dibaca di situ. Tujuan teks prosedur menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai setelah membuat aliran informasi yang jelas oleh sebuah teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu harus ada tujuan. Apa tujuannya? Nah, tadi yang sudah dibacakan oleh temanmu, tujuan teks prosedur itu adalah tujuannya adalah menunjukkan kepada pembaca atau pendengar mengenai capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur yang dikemas di dalam sebuah teks prosedur. Nah, tentunya ya jelas sudah ada tujuan ya kan ya. Orang membuat sesuatu, ingin memperkenalkan misalkan masakannya, hasil olahannya, ya kan tentunya untuk disebarkan kepada halayak ramai tentunya harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Nah, itu. Yang berikutnya yang kedua adalah bahan-bahan atau perlengkapan. Nah, coba baca Meisa. Mungkin bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan yang membutuhkan dunia. Bahan dan alat ini dibentuk dengan ukuran yang akurat. Nah, itu. Di dalam teks prosedur itu harus memuat alat dan bahan. Jelaslah ya. Kalau kita misalkan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu, ya tentunya harus ada alatnya, harus ada bahannya. Kalau tidak ada alat ya akan mungkin jadi ya kan ya. Nah, begitu juga kalau misalkan tidak ada bahannya, apalagi ya. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu
harus memuat bahan, harus memuat peralatan yang dipakai. Nah, kemudian peralatan dan bahan yang dipakai itu juga harus jelas. Mengapa harus jelas? Kalau misalkan kalian ingin membuat eksposur, cara membuat mie goreng misalkan ya. Nah, bahan-bahannya mie, kemudian garam. Nah, untuk garam kan harus ada ukurannya. Kalau misalkan tidak ada ukurannya, orang yang tidak tahu nanti 1 bungkus garam dimasukkannya dan kemasukan ya kan ya. Jadi harus ada takaran, harus ada ukuran. Misalkan 2 sendok takar, ya kan ya, 1 sendok takar, ya kan. Kemudian untuk minyak juga 2 bungkus mie goreng atau 1 bungkus, jadi harus ada ukurannya supaya lebih jelas. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah langkah-langkah atau step. Ya tentunya ini harus ada. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah ini? Langkah-langkah ini membuat apa saja? Coba. Ini, Mei Seri. Langkah-langkah step. Bagian direksi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Kegiatan tujuan tersebut dicapai berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Ya, betul. Itu langkah-langkah atau step. Jadi langkah-langkah itu adalah urutan yang harus dilakukan. Tadi sudah disebutkan. Nah, di dalam langkah-langkah itu bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, urutan atau langkah-langkah ini harus berurutan. Kalau misalkan tidak berurutan, ya tak mungkin jadi, ya kan ya. Apa yang akan kita buat, apa yang akan kita dalam yang keempat adalah penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Nah, penutup ini bersifat opsional. Apa artinya? Boleh ada, boleh tidak, boleh dituliskan, boleh tidak. Nah, jadi sifatnya opsional. Nah, setelah struktur, yang berikutnya adalah aspek kebahasaan teks. Nah, yang pertama, penggunaan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan-tahapan. Langkah pertama, ya kan ya, 1, ini, 2, ini, ya kan ya. Nah, jadi tujuan dari penomoran dalam teks prosedur itu adalah memudahkan pembaca atau pendengar dalam melakukan atau membuat sesuatu agar dilakukan secara berurutan. Kalau sudah ada nomornya kan lebih jelas, lebih mudah orang untuk melakukan atau mengikuti apa yang sudah kita jelaskan. Yang berikutnya, yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau kalimat imperatif. Nah, apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif di situ jelas ya, adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang. Contohnya apa kalimat imperatif itu? Masukkanlah, ya kan ya, aduklah, ya kan ya, potonglah, ya kan. Nah, itu contoh daripada kalimat imperatif. Nah, kalimat yang menyuruh orang atau mendorong untuk melakukan memerintahkan orang lain. Nah, yang berikutnya itu menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Apa konjungsi? Kata bu. Nah, itu ada contohnya. Sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika. Dari pembahasan materi tadi sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, berikutnya Bapak akan menampilkan video yang mana nanti video itu akan kalian analisis ya, kalian amati, dengarkan baik-baik ya, hal-hal apa saja nanti yang disampaikan. Ya?
Ya, baik. Itulah video teks prosedur yang telah kalian amati. Nah, berikutnya tugas kalian itu adalah mengidentifikasi dari video sebelumnya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan seputar video tadi. Ya, Oli. Apakah cara membuat video tentang kedelai ke dalam teks prosedur yang berikut? Ya. Si Romi bertanya, Pak, apakah cara membuat tempe dari kacang kedelai itu sudah masuk salah satu jenis teks prosedur cara membuat sesuatu? Ada yang ingin menjawab? Ya, oke. Nah, ya, karena dia ingin mengajarkan suatu produk membuat. Yang berikutnya mungkin ada lagi? Ya. Apakah seluruh proses kegiatan itu harus dilakukan secara berurutan? Ada yang bisa jawab? Nah, ini. Ya, karena kalau dasar kita nggak tahu langkah-langkah yang harus dilakukan dulu akan dilakukan dulu. Jadi kalau masuk urutan itu supaya membaca dan pendengarnya bisa paham apa yang harus dilakukan. Iya, jadi harus diurutan supaya nanti langkah-langkahnya itu jelas. Karena kalau misalkan tidak berurutan, tidak mungkin hal-hal yang akan kita lakukan itu tidak akan menghasilkan produk. Ya, hasilnya itu akan berbeda. Ada lagi yang lain? Ini Mas Ferry. Apabila di dalam teks prosedur itu tidak menyebutkan tujuan seperti yang di dalam video tadi ya, itu tidak ada menyebutkan atau menyampaikan tujuan. Nah, itu bagaimana? Nah, coba. Oh ya, berarti kan tadi itu kalau misalkan tidak disebutkan secara umum, tidak disebutkan secara khusus, berarti dia tujuannya adalah secara umum, berarti memberitahukan kepada pendengar atau pembaca tentang melakukan sesuatu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ya. Nah, sekarang berdasarkan video tadi
tadi, sekarang kalian identifikasi ini. Tunjuk apa yang kalian temukan pada video tersebut. Yang kedua, apakah petunjuk pada video tersebut menyebutkan alat dan bahan? Silakan kalian jelaskan. Kemudian apa tujuan video eksposur tersebut? Oke, silakan kalian diskusikan ya. Diskusikan dulu 3 identifikasi dari video tersebut. Bapak beri waktu 5 menit ya. Identifikasi dulu. Mungkin ada masalah, ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan, silakan. Sudah? Ya. Oke. Sudah? Sudah? Sekarang coba berdasarkan video tadi ya, kira-kira apa tujuan dari video cara membuat tempe dari kacang kedelai tersebut? Apa tujuannya? Ya. Memberitahukan kepada pendengar atau membaca cara membuat tempe dari kacang. Berikutnya, apa lagi yang kalian temukan berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi? Apalagi tadi tujuan, apalagi yang ditemukan? Oke, alat dan bahan apa saja tuh? Ya, air ya. Alat yang digunakan jadi itu alat dan bahan yang dipakai yang digunakan di dalam membuat tempe dari kacang kedelai. Kemudian yang kalian temukan lagi berdasarkan video tersebut, apa lagi selain alat dan bahan? Langkah-langkah, apa langkah-langkahnya tadi? Ya. Jadi berdasarkan video tadi dapat kita temukan ada beberapa hal. Yang pertama di situ menyebutkan bahan dan alat, ya kan? Kemudian yang berikutnya itu terdapat langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke, baik. Berikutnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan kalian berkelompok. Sudah berkelompok ya, ini sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 4, 5. Bapak akan membagikan lembar kerja
Bismillah. Oke, silakan kerjakan, silakan diskusikan, tulis nama anggota kelompoknya, instruksinya silakan dibaca di situ ya, sudah ada langkah-langkah dalam mengerjakannya. Bapak beri waktu 15 menit. Nanti kalian akan mempresentasikan, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan ke depan, nanti kelompok lain akan mendengar. Baik, silakan dikerjakan, silakan didiskusikan. Sudah selesai kan? Oke, baik. Sekarang kita mulai saja. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi nanti setiap kelompok Bapak minta untuk maju ke depan. Nah, setelah kelompok yang maju nanti menyampaikan hasil diskusinya, kelompok yang lain jika misalkan ada tanggapan silakan, ya. Oke, silakan kelompok mana dulu? Sudah harus dari kelompok 1 yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok yang siap saja dulu.
Silakan. Kelompok Alfiana, boleh? Silakan. Oke, silakan maju. Di sini ya, biar nampak. Nah, itu ya. Nggak usah. Oke, silakan. Yang lain, kelompok lain silakan didengarkan. Jika ada tanggapan silakan nanti ditanggapi ya. Oke, kelompok 3 silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama saya Fiona, saya Jika Mesia, saya Regina Edita. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Yang pertama, tujuan dari nasi goreng. Nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana, namun lezat, yang dapat dimasak sendiri dengan biaya yang cukup murah, dan pembuatannya pun mudah dan cepat. Nasi goreng bisa memuaskan rasa lapar yang seringkali kita rasakan. Alat dan bahan: 1 kompor, 2 kuali, 3 gula, 4 nasi, 5 garam, 6 bawang merah dan bawang putih, 7 kecap, 8 telur, dan 9 sayur hijau. Setelah beberapa saat memasak dengan api kecil, tuangkan kecap dan besarkan api, namun tanpa kecepatan sesengan agar tidak gosong. Hal ini dilakukan agar kecap yang membuat mengkarantai pada api besar. Langkah terakhir adalah dengan mengoreksi rasa. Tambahkan garam dan kecap jika belum terasa. Nasi goreng siap disajikan. Terima kasih. Oke. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Itu dari strukturnya. Ada tanggapan? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Kelompok yang berikutnya. Ya, kelompok siapa ya? Ya. Semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Roni Krista. Nama saya Fiona Tiara. Saya Kristina. Tugas yang didapat kelompok kami di LKPD menganalisis kebahasaan. Maka kami dapat merumuskan bahwa menggunakan penomoran dan menunjukkan urutan atau tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Menunjukkan kalimat pemerintah atau imperatif. Pertama, siapkan nasi yang akan digoreng. Kedua, potonglah sayur hijau dengan pisau sesuai ukuran yang diinginkan. Ketiga, pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk atau wadah lain yang tersedia. Keempat, cincanglah bawang merah dan bawang putih dengan halus. Kelima, panaskanlah minyak di atas wadah. Gunakan api kecil dengan minyak sedang. Keenam, campurkan nasi ke dalam wadah. Ketujuh, masukkan sayur dan taburkan garam secukupnya. Menggunakan pembungkus yang mengikat setelah menggunakan tanpa keterangan jarak. Pastikan nasi dilihat dengan sendirinya. Menggunakan sendok. Potonglah sayur hijau dengan pisau sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.
Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain mungkin ada tanggapan, silakan. Sudah sama, sesuai. Oke, kalau tidak ada, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, itu tadi penampilan hasil presentasi dari setiap kelompok, mulai dari mengidentifikasi strukturnya, kemudian mengidentifikasi dari sisi kebahasaannya dari setiap kelompok. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, kira-kira apa kesimpulan dari hasil presentasi kalian tadi? Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil presentasi, terutama dari sisi struktur dan kebahasaan? Ya, langkah-langkahnya. Jadi kita tidak tahu dari sisi kebahasaannya. Kalau dari sisi kebahasaannya itu ada berapa tadi? Ada opsi perhatian dari sisi kebahasaan. Saya ada penggunaan nomor yang menunjukkan Itu satu. itu yang kedua menunjukkan kalimat perintah atau imperatif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. nah, menunjukkan urutan. Yang keempat menggunakan kata keterangan syarat. Nah, menggunakan kata keterangan syarat. Nah, jadi itu kesimpulan berdasarkan hasil diskusi, hasil presentasi kita tadi. Saya ulangi, yang pertama mengenai strukturnya. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4, yaitu tujuan, bahan, apa? 1 tujuan, kedua bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, keempat penutup. Kalau dari sisi kebahasaan tadi ada 4, Menggunakan penomoran yang penggunaan penomoran, menunjukkan kalimat perintah imperatif. ya. Yang kedua Ketiga menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Keempat menggunakan kata keterangan syarat. Menggunakan kata keterangan cara. Jadi itu kesimpulan berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan hasil presentasi kalian tadi. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah memahami semua apa yang disampaikan, mulai dari penyampaian materi, mulai sampai ke mengerjakan LKPD? Sudah paham? Ya, paham. Ya, Pak. Ya. Saya dapat menyimpulkan menurut saya ya. Di sini saya sudah mengetahui tentang struktur dan segi kebahasaan. Ya. Segi struktur itu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Itu dalam segi struktur yang kita Ya. dapatkan dan kita simpulkan. Ya. Yang kedua ada aspek kebahasaan. Yang pertama penggunaan penomoran yang menunjukkan urutan dan tahapan. Ya. Pertama. Yang kedua menunjukkan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, yang ketiga menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Ya. Yang keempat menggunakan kata keterangan syarat. Hanya ini yang dapat saya simpulkan, Pak. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Robi. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, jadi ada 2 mengenai struktur dan kebahasaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman si Robi. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke evaluasi. Ya. Silakan langsung dikerjakan di lembar jawaban di bagian belakang. Ya, ya.
Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kita kelompok dikumpulkan sekaligus tadi hasil RKPD-nya juga ya, kumpulkan ke depan ini. Satu orang kita kelompok silakan kumpulkan yang RKPD, yang evaluasi, kalian silakan kumpulkan dulu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Yang berikutnya kita akan membahas tentang menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, sudah kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita, ya, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian saya ingatkan kepada kalian ya untuk tetap selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal, ya, kesehatan itu penting. Coba kalau misalkan kita akan pernah bisa datang ke sekolah, kita akan pernah bisa untuk belajar, ya kan? Nah, jadi kesehatan itu perlu dijaga. Oke. Sebelum mengakhiri, saya minta satu orang untuk membaca langsung. Ya, oke, silakan. Teman-teman, kalau kita akhiri pada hari ini, kita berdoa untuk namanya kayaknya berdoa. Kita berdoa, kami salam dengan doa kami dan salam kami dan berdoa. Ya, terima kasih. Baik, sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.